Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat Quran dimanapun berada, kita bertemu lagi di video kedua, atau di video ini disebutnya langkah kedua, di mana langkah kedua ini adalah bertema mengenal rumus dasar, kemudian mengenal tanda baca atau yang disebut harokat, dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa persiapkan kopinya yang doyan ngopi, ngetehnya, dan juga minum susunya. Jadi sersan serius sambil juga santai, biar apa yang disampaikan pada hari ini bisa paham dan bisa masuk ke otak kita ya. Amin. Baik, langsung saja ya, kita simak baik-baik penjelasan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, di sini sudah banyak ya, sudah rapi tertulis ya. Sengaja saya menulis dengan tangan ya, karena ini buat saya pribadi, bagi saya secara tradisional ya, ini lebih enak saja saya menyampaikannya ya, gitu. Ini sudah ada bagannya ya, boleh nanti ditiru di rumah, silahkan, tidak juga tidak apa-apa ya, tapi sebagai niat dan kesungguhan silahkan boleh ditiru ya, agar lebih bisa menghafal, mengenal, dan juga memahami rumus dasar huruf hijaiyah, dan sekaligus juga lebih mendalami pengenalan huruf hijaiyah. Baik, langsung saja materi ini saya sampaikan, disimak baik-baik, kira-kira kelihatan ya. Ya, baik. Di sini sudah ada bagan huruf hijaiyah, rumus dasar huruf hijaiyah dan rumus dasar ya. Baik, langsung, ini disebutnya huruf apa? Huruf alif ya. Kita sambil mengingatkan kembali huruf-huruf hijaiyah. Ini huruf ba, kita tulis dengan bahasa Indonesianya ba, Latinnya ya. Ini huruf ta, nah kita tulis juga ini sa, t, s, a. Ini jim, ini ha halus ya, ha kecil. Ini kha, k, h, o. Ini dal, ini zal, ini ro, kemudian ini zai, ini sin, kemudian ini shin, tebal ya. Ini sod, ya. Kemudian yang di atas dod, ini to, ini zo ya. Kemudian ini ain, pakai koma menandakan ini ain ya, ain. Ini boleh pakai d, boleh enggak juga apa-apa nih, zo nih ya, boleh zho, boleh pakai ini juga nggak apa-apa, yang enaknya aja dah. Ini kemudian ghain, ghain. Ini fa, ini qaf, ki,
O F, kof. Ini kaf, huruf K A F. Ini lam. Ini mim. Kemudian ini nun, waw, boleh waw ini, boleh wa, wu boleh. Ini h, nah ini h besar ya, beda dengan h ini, h ini kecil, ini h besar. Kemudian yang terakhir ini iya, tidak ada lam alifnya, tidak ada hamzahnya ya, karena huruf lam alif dan hamzah itu tidak ada memiliki rumus dasarnya. Nah, hanya ini yang petus 28 inilah yang memiliki rumus dasar, dan ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang utamanya, yang sering kali banyak dipergunakan di Iqra, di Al-Quran ya. Dan ini kalimat-kalimatnya nanti menggunakan huruf yang 28 ini lebih banyak. Baik, kita langsung ke rumus dasar. Sudah saya jelaskan di video yang awal ya. Rumus dasar itu kita ya mengambil dari huruf Latin yang tertulis nih, spidol merah ini. Mengambil apa yang diambilnya, yaitu huruf yang pertama. Huruf yang pertama kita ambil ya. Contoh, alif, karena alif mengikuti harokat maka tidak ada rumus dasarnya ya. Alif tidak ada rumus dasarnya. Ba, ini dibacanya ba. Tulisannya Latinnya adalah ba, ba. Maka rumus dasarnya kita ambil B-nya, tulis B. Nah, ini namanya rumus dasar ya. Ini harus dipahami nih. Kalau kemarin video pertama saya hanya setengah, nggak ada setengah ya, sampai kalau tidak salah sampai sa ya, sampai sa kalau tidak salah ya, kurang lebihnya. Nah, ini full saya terangkan. Nah, ini dibacanya ta, tulisannya ta. Rumus dasar apa? Kita ambil depannya t. Kemudian sa, tulisannya tsa, sa dibaca, kita ambil dua huruf, jangan satu huruf. T sama S aja yang diambil. Kalau T saja dia berarti hampir sama dengan ta, maka dibedakan, berarti 2 TS ya. Kemudian jim, ambil depannya saja, J. H, ambil depannya saja, huruf H. Kh, ambil huruf nah, K sama H-nya. Kemudian dal, diambil D-nya saja. Zal, ambil D sama Z ya, supaya membedakan. Ini kan udah sama, kalau D dua-duanya nanti bingung, maka dibedakan dengan D sama Z. Zal ya. Ini ro, ambil depannya saja R. Zai, Z. S, sin ya, sin diambilnya huruf S. Kemudian shin, shin diambilnya 2 supaya membedakan dengan sin, sin kecil. Kemudian sod pakai 2 huruf ya, sh. Kemudian ini dod diambil 2 juga, d, h ya. Ini po, ambil 2 huruf, t dengan h. Rumus dasarnya zo, rumus dasarnya D dengan Z, boleh D dengan Z atau Z dengan H ya, boleh, yang mana menurut kita enak saja, yang penting tidak salah. Kemudian ain ya, ain kasih, karena ini ada koma di atas ya, tanda petik 1, kasih a, menandakan ini penekanan a ya, a. Beda kalau dengan a ini nanti, kalau misalnya tidak ada menandakan ini, hampir sama dengan ini, maka dibedakan dengan tanda
petik di atas 1 atau koma 1 ya. Ghain, ambil G dengan H. Ghain. Ini fa, F-nya saja, rumus dasarnya. Qaf, ambil Q-nya saja, Q. Kaf, rumus dasarnya kita ambil huruf K-nya saja. Lam, ambil L. Mim, M. Nun, N. Waw, W. H, ya H saja ya. Kemudian ya, Y saja ya. Adapun hamzah itu mengikuti kembali sesuai dengan tanda baca atau harokat. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Maka dari awal video saya selalu mengingatkan untuk selalu mengulang huruf hijaiyah ini dibaca. Huruf hijaiyah ini dibaca. Karena agar ingat ketika kita mulai alif, o, a, l, i, f, alif, ba, b sama a, ta, t sama sa, dan seterusnya. Kemudian nanti bisa merumuskan seperti ini. Ya, silahkan boleh ditulis di rumah, diikuti, ya, disimak atau disimak video ini juga tidak apa-apa. Sampai di sini, insya Allah paham mengenal rumus dasar. Kalau ini sudah paham, ini semua yang di kertas ini, di bagan ini, tabel ini sudah paham, maka nanti untuk langkah selanjutnya insya Allah lebih mudah. Kira-kira sampai sini sudah kita pahami. Baik, lanjut ke materi mengenal tanda baca harokat. Nah, nanti setelah mengenal tanda baca harokat, kita akan mengaplikasikannya atau mempraktikkannya ya. Mengenal tanda baca atau disebut harokat. Tanda baca itu disebutnya harokat ya. Jadi kalau dalam ngaji Al-Quran itu suka guru ngaji kita bilang harokatnya itu salah, atau tanda baca itu salah, gitu. Jadi harokat itu tanda baca. Dan perlu diketahui bahwasannya ada beberapa poin, berapa poin tanda baca ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ada di tabel ini ada 8 tanda baca atau harokat ya. Kita membahas satu persatu, simak baik-baik ya. Nanti kita praktekkan. Ini juga boleh ditulis di rumah biar ingat ya, nanti biar menjadi patokan atau pegangan kita untuk membaca. Oh, ngelihat rumusnya seperti ini, oh seperti ini ya, gitu. Jangan dibuat sulit, santai saja, santai ya, gitu. Baik, langsung nomor 1 ya, macam-macam tanda baca. Pertama, atas 1 ya, namanya fathah. Tuh, atas ini anggap aja garis ya, atau nanti kan ada hurufnya, dia di atas huruf, maka ini namanya fathah ya. Fathah, bukan fatah, fathah. Rumus bacanya atau dibacanya adalah a. Rumus bacanya a, ingat. Fathah ya, pokoknya fathah adalah a, itu aja. A adalah fathah, sebaliknya fathah adalah a adalah fathah. Posisinya ada di atas huruf, paham? Diingat nih, rumus tadi dengan tanda baca ini akan ada hubungannya ya,
dia akan berhubungan, ya bukan manusia aja yang ada hubungan, huruf pun ada hubungannya, ya. Kita satu sama lain ternyata saling melengkapi. Beda bentuk, ya beda rupa, ternyata saling melengkapi. Allah punya kuasa. Baik, lanjut. Yang kedua, bawah satu disebutnya kasroh. Kasroh, ya. Lambangnya seperti apa? Dia ada di bawah huruf. Kalau fathah ada di atas, kasroh itu ada di bawah. Terbalik posisinya, sebaliknya. Kasroh ada di bawah huruf. Nah, dia disebutnya atau cara bacanya adalah I. Rumus bacanya adalah I. Ya, jadi ingat A, I. I adalah kasroh, kasroh dibacanya I. Gitu. Ingat, kasroh ada di bawah huruf sama garisnya, ya. Beda letak dengan A. Dibacanya I. Kemudian yang ketiga, seperti angka 9 ini, letaknya ada di atas huruf. Angka 9 nih. Dibacanya U. Atau rumus bacanya U. Kira-kira poin 3 ini sudah bisa. Sekali lagi, kalau kita ketemu tanda seperti ini ada di atas huruf, namanya A. Nama dibacanya A. Dibacanya A. Ya, dibacanya A. Kalau disebut tanda baca namanya fathah. Disebutnya ini fathah. Ya, disebutnya atau namanya fathah. Dia punya nama, lambang ini namanya lambang fathah. Bacanya adalah A. Ya, fathah bacanya A. Dibacanya A. Yang kedua, ya, lambang seperti ini, namanya dia punya nama nih. Kasroh. Dibacanya I. Ya, lambang ini punya nama. Namanya siapa? Namanya kasroh. Kasroh dipanggilnya atau dibacanya I. Kita contohnya punya nama, ya, kadang kita punya panggilan juga, ya. Sama ini juga, ini punya bentuknya ada di bawah huruf, namanya kasroh, panggilannya atau dibacanya I. Ini yang ketiga, domah. Lambangnya seperti angka 9, dia dipanggilnya atau dibacanya U. Ya, namanya domah. Maka 3 ini ingat, A, I, U. Nah, seperti pelajaran bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia A, I, U, E, O, huruf vokal, ya. Gitu. Kalau Arab A, I, U. Nih patokannya A, I, U nih. A, I, U, A, I, U. Fathah, kasroh, domah. Fathah A, kasroh I, domah U. Ya, kira-kira sampai di sini paham 3 harokat atau 3 tanda baca ini? Mudah-mudahan paham. Ya, ingat A, I, U aja. A, I, U. A adalah fathah, I adalah kasroh, U adalah domah. Itu. A ada di atas, I ada di bawah, U kayak angka 9. Lanjut, yang keempat, atas 2 ada di atas tuh 2. Apanya yang 2? Fathahnya ada 2 tuh. Ini kan 1, ini fathah. Ini fathahnya ada 2. Ya, namanya, dia punya nama yaitu fathah tain. Ya, sama fathah, tinggal tambahin tainnya aja. Pokoknya yang disebutnya 2, ini 2 ini namanya tain aja. Ya, kali ini atas 1 fathah, kali ini 2 fathah, jadi tain, jadi fathah tain. Atas 2 fathah tain, karena ini di atas, tetap posisinya di atas. Karena ini 2 jadi fathah tain, tambahin tain doang, tambahin namanya tain, tambahin tain, fathah, tambahin tain, jadi fathah tain. Kalau 1 fathah, kalau 2 tambahin tain, jadi fathah tain. Ingat, 2 ada di atas, namanya fathah. Itu pasti ada di atas, pasti ada di atas fathah. Tinggal apakah 1 fathahnya apa atau 2. Kalau fathah 1 ya fathah, kalau fathahnya 2, fathahnya 2, maka tambahin tain jadi fathah tain. Nah, dia dibacanya adalah an. Tinggal tambahin huruf N. Kalau 1 kan A, berarti yang satunya lagi fathahnya N.
jadinya an. Kira-kira paham, insyaallah ya. Kemudian lanjut yang kelima, ada bawah dua, disebutnya kasroh tain. Nah sama, di bawah kasroh, ini bawah, cuma ini dua bentuknya, bawah dua lambangnya. Jadi kalau satu kasroh, karena dua ini tain, jadi kasroh tain. Pokoknya yang di bawah itu namanya kasroh, tergantung dia ada satu atau dua. Kalau ada dua tinggal tambahin tain, jadi kasroh tain. Kalau satu kasroh, kalau ada dua tinggal tambahin tain, jadinya kasroh tain. Ya, saya bilang ini patokannya a, i, u akan punya hubungan dengan ini. Ini patokan utamanya ini. Ya, jadi ini kasroh tain, dibacanya in, tambahin n doang. Kalau ini kan i, tinggal tambahin n. Tadi ini a, tambahin n, an. Karena kasroh tain. Pokoknya yang namanya tain itu tambahin huruf n. Ya, tain n. Fathah tain, kasroh tain, ya. Nanti domah tain. Paham sampai sini insyaallah ya, mudah-mudahan. Yang keenam, di atas 9 dan 6, 9, 6 ya. Kalau tadi ini atas 9 ya, domah. Nah ini atas 9 tinggal tambahin 6. Nah inilah, suka melihat kan di Al-Quran atau di buku-buku agama, buku bacaan agama, ayat-ayat Quran seperti ini. Nah ini 9-nya, ini 6-nya. Nah makanya atas 9 ada di atas 9 dan 6. Maka di sini karena ini nih ada dua, saya bilang tadi, kalau ada dua disebutnya tain. Nah maka ini adalah domah tain, dia namanya domah tain. Ya, ingat yang dua-dua ini tambahin namanya tain. Ya, kalau fathah tain, fathahnya ada dua, tain, kasrohnya ada dua, kasroh tain, domahnya ada dua nih kayak gini, domah tain. Ya, sekali lagi ini patokan a, i, u. Maka domah tain ini dibaca, tinggal tambahin n, karena ini tain tambahin n jadi un. Tuh, ini u, ini tambahin n, jadi tinggal un bacanya. Patokannya sekali lagi a, i, u. Maka ketemu fathah yang namanya tain pasti ini a nya jadi an, i nya jadi in, u nya jadi un. An in un, dasarnya adalah ini. Kira-kira sampai di sini paham. Ini dulu paham ini. Ini utamanya a, i, u. A fathah, i kasroh, u domah. Kalau fathahnya ada dua, berarti fathah tain. Berarti dibacanya, oh iya tain itu, ingat tain itu ada dua dan pokoknya tambahin n. Oh iya, an. Kasroh, i. Kalau kasrohnya ada dua, namanya kasroh tain. Nah, kalau dua tain, tinggal tambahin n, in. Ini domah, kalau domahnya ada dua, oh ini un. Alhamdulillah, kira-kira paham ya. Ini mengenal tanda baca. Kemudian 7 adalah kita suka melihat kayak huruf w. Ini disebutnya tasydid, tasyiddah ya, tasydid ya. Ketika huruf bertemu dengan, ketika huruf ada tanda atau lambang seperti huruf w ini, maka biasanya huruf itu akan digandakan atau double bacanya, dibacanya double, atau juga ada yang bilang agak ditekan ya, double, tekan, gandakan ya, hampir sama lah ya. Nanti lebih detailnya kita praktek ya, untuk tanda-tanda yang seperti ini ya gitu. Kemudian yang 8 atas bentuknya tanda sukun. Nah seperti ini lambangnya nih, ada yang seperti ini, ada yang seperti bulat seperti ini. Nah nanti ini biasanya sesuai dengan huruf dasarnya yang disukunkan. Bingung antara double ini dengan ini, nanti ini akan lebih mudahnya di prakteknya. Tapi tetap ini jangan sampai dilupakan, ini rumus juga. Makanya kudu pahami dahulu kuncinya ini dulu. Ya, kalau ini sudah bisa, udah paham nih a, i, u, maka an, in, un, insya Allah menyusul. Saya rasa sudah detail apa yang saya jelaskan kira-kira ya. Kalau ada yang mau bertanya
atau memberikan saran tentang penjelasan saya ini agak kurang baik, kecepatan atau menjenuhkan, ya silahkan diberikan masukan biar nanti diperbaiki ya. Baik, kita langsung pada praktik atau cara mengaplikasikannya ya, rumus dasar ini ya dengan tanda baca ini. Nanti kita gabungkan antara ini dengan ini ya. Ini yang rumus huruf hijaiyah kita pakai, kita tambahkan dengan lambang-lambang ini. Jadi rumus huruf hijaiyah dengan lambang ini dipakai, maka huruf hijaiyah ini sempurna. Oke, baik. Kita lanjut ke cara mengaplikasikannya. Ya. Ini saya di sampingnya biar tidak ini ya. Ini sengaja langsung saya tulis pakai tangan saja biar mudah dimengerti. Nggak saya tulis di awal, kalau ini kan langsung saya tulis karena nanti kelamaan ya. Gitu. Baik, kita langsung mengaplikasikannya ya. Kita praktik pada huruf, langsung saya nulis huruf. Ini huruf apa? Ba ya, huruf hijaiyahnya bacanya ba, ini ta, ini sa. Ya. Sekarang kita mengaplikasikannya dengan menggunakan rumus dasar. Tuh, rumus dasar. Kita taruh dulu rumus dasar. Nanti setelah rumus dasar kitanya sudah tahu, baru nanti kita pakaikan harokat atau tanda baca. Begitu caranya. Ya, jadi rumus dasarnya dulu, hurufnya kita tulis, nanti kita pakaikan rumus dasarnya. Ya, ini ba. Ya, ba rumus dasarnya adalah ba, b a o, b berarti ini adalah b. Ini ta, t a, t. Ini sa, berarti t dengan s. Nah, ini rumus dasar. Ini kita harus tahu dulu, makanya dari awal saya jelaskan kita harus pahami dulu gitu ya. Ini rumus dasarnya, baru nanti bisa kita padukan dengan harokat. Kemudian lanjut ke apa, kita kemana maunya, huruf apa, kho. Oh ya udah, kita ja ya, ja ha kho. Sini ja, ini ja ha kho. Ini jim ya, jim ha kho. Huruf hijaiyahnya namanya jim, ini ha, ini kho. Kalau digunakan dengan rumus dasar, jim ini apa rumus dasarnya? Jim, j, depannya j, oh berarti j, jim ya, jim rumus dasarnya. Ha, rumus dasarnya apa? Ha sama a, oh ya ha berarti ha. Kho, rumus dasarnya oh, k, h, o, oh berarti kita ambil kho nya, k, h, kho. Nah begitu rumus caranya ya, rumus dasar. Nanti dari sini baru kita akan bisa baca. Langsung kita kemudian padukan ya, kita aplikasikan harokat yang tadi kita pelajari ya. Nah ini harokatnya, rumusnya ya. Huruf ini kita lengkapi dengan harokat ya, kita lengkapi ya dengan harokat. Kita digunakan harokat ini adalah dengan atas satu ya, atau sebutnya udah langsung saja, jadi nggak usah atas satu atau segala macam, langsung aja fathah ya. Fathah ingat a i u, fathah a i kasroh u domah gitu, kita kasih fathah ya. Nah, dari sini nanti bisa baca ya, fathah kita kasih fathah, fathah.
Karena ini dikasih fathah, fathah dibacanya apa? A. Ya, fathah dibacanya A. Jadi B tambah A sama dengan ba, dibacanya ba. Mau dikasih tambah begini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini hanya rumusan biar memudahkan. Tapi kalau sudah paham, tanpa tambah seperti ini pun enggak apa-apa. Ya, ini hanya lebih mendetailkan bagaimana caranya saja. Ya, tanpa ditambah enggak apa-apa. Langsung B dan A, oh beratnya ba. Kemudian kita kasih tak ini kasroh. Kasroh itu berarti ada di bawah, namanya dibacanya I. Maka ini kita kasih huruf I, dibacanya T. T-I. Ya enggak, saya kasih tambah biar enggak pusing. Karena ini cukup di sini saja. Jadi kalau sudah paham, oh maksudnya ditambah itu, ya ini juga sama sebetulnya ditambah. Jadi langsung saja ini ya. T. Nah, sementara ini sa. Rumus dasarnya TS kita kasih do mah. Do mah itu angka 9 lambangnya. Cara bacanya atau rumus bacanya adalah U. Dibacanya su. Nah, tetap su ya. Begitu. Begitupun sebaliknya, ini ba diganti doma, ini diganti, sama kayak begitu caranya. Kira-kira sudah bisa dipahami, tinggal kita susun. Berarti ini bacaannya adalah ti su. Ti su. Batisu. Gimana? Mudah kan? Insya Allah. Ya. Sekarang kita aplikasikan langsung dengan huruf yang namanya lambang huruf atau harokat tain. Ya. Ini fathah kita tainkan, kasroh kita tainkan, domah kita tainkan. Ini jim. Rumus dasarnya J, ini H, rumus dasarnya H. Kho, rumus dasarnya KH. Kita lengkapi dengan harokat fathah, dengan harokat tain. Ini kita kasih fathah tain. Nah, yang namanya fathah pasti di atas, yang namanya tain pasti dua. Nah, ini namanya dua, fathah tain. Karena fathah tain, ya fathah disebutnya, kalau fathah ininya satu, A. Ya, A. Karena dua tambahin n, ya tambahin jadi an, tuh an, jadinya jan. Ini kita kasih kasroh tain, tambahin karena kasroh adalah i, ya kasroh i, ya kan ini dua jadi in. Ini kita kasih lambang domah tain kayak angka 6 dan 9. Domah adalah U, karena ini domah tain maka un. Nah, khun jadinya. Dibacanya dari sini karena Arab dari kanan ya. Dari Arab kalau tulisan biasa ada dari sebelah kiri, kalau Arab dari sebelah kanan, maka bacaannya adalah jan hin khun. Kira-kira sudah bisa dimengerti. Jadi ini adalah contoh kecilnya, tapi pada pengaplikasiannya dengan huruf-huruf yang lain sama rumusnya seperti ini. Maka silahkan di rumah bikin orat-oretan ya, kemudian disusun. Ingat Arab itu dari sebelah kanan. Maka dengan seperti ini aja sobat-sobat Quran ya sudah mulai bisa baca dengan cepat tuh ya.
Nanti bisa kita lanjutkan dengan huruf sambung. Nanti ada dikasih tahu caranya juga. Ya, baik, mungkin itu saja. Jangan lupa dipraktekkan lagi di rumah, karena itu penting untuk mengingat dan memahami materi-materi yang sudah kita sampaikan. Jika memang sobat-sobat Quran semua bercita-cita betul-betul sungguh-sungguh ingin bisa baca Al-Quran dengan cepat, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila mana ada hal-hal yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini bukan berarti apa yang saya jelaskan sampaikan ini metode yang terbaik, tidak. Masih banyak kekurangan sana sini, ya. Bila memang cocok, silahkan diteruskan. Tidak cocok, tidak usah diteruskan, ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di tahap yang ketiga.